Manusia yang diciptakan oleh pencipta langit dan bumi. Dia nggak ada dengan sendirinya. Dan manusia harus ikut aturan ilahi. Bukan bikin aturan sendiri. Ini yang kadang-kala kita lupa. Tapi lanjutkan. 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya tinggal selama 3 hari dalam gua. Gua, tahukah kamu apa itu gua? Apa yang dapat kamu pahami dari kata tersebut? Rongga yang sempit yang ada di sebuah gunung, gelap, kotor, seram, tempat sarang hewan-hewan berbisa dan serangga. Namun di tempat itulah Al-Mustafa atau manusia pilihan Shallallahu Alaihi Wasallam menetap selama 3 hari. Coba bandingkan dengan orang yang tinggal di istana lengkap dengan perabotan dan segala fasilitas seperti AC, air bersih, kasur berbusa tebal yang empuk, dan lain-lain. Tetapi bukan itu kehidupan dan bukan pula ketenangan. Bahkan itu tidak mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Sesungguhnya ketenangan orang beriman ada dalam hatinya dan jiwanya. Kapan iman bersemayam dalam dada, maka gua berubah menjadi istana yang megah yang menjulang tinggi di hadapan manusia. Ketika pemilik istana kehilangan iman di dada, maka istananya berubah menjadi lebih sempit dari kuburannya. Sejak kapan istana mendatangkan ketenangan dan ketentraman? Kapan tempat tinggal orang beriman tidak mencukupinya, sementara hati orang beriman itu telah lapang sejauh mata memandang. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar ya. Rasulullah SAW tinggal di dalam gua. Gua. Kalau guanya besar mungkin masih enak. Guanya sempit. Orang itu ngelihat dari luar kelihatan. Ujungnya gua itu kelihatan. 3 hari tinggal di sana. Lokasinya tidak nyaman. Kondisinya gelap. Kotor, seram, banyak binatang berbisa. Tapi tempat itu bisa menjadi indah kalau hati kita indah. Semuanya itu tergantung bagaimana kita memandangnya. Tergantung kacamata kita. Kalau kita memandang alam yang gersang itu dengan kacamata yang berwarna hijau, maka semuanya akan jadi hijau. Kalau kita pakai kacamata hitam gelap, yang pakai mobil ya, anak kadang-kala naik mobil itu nggak suka kalau kacanya gelap. Ada yang gelap sekali, yang 80% mungkin gelapnya lapisannya itu. Anak itu sampai ngomong sama supirnya, "Bang, mendung memang bang ya?" Anak ngomong, "Enggak Ustadz," kata dia. Anak ngomong, "Ini gelap kayak gini." "Oh, kacanya Pak Ustadz." Artinya sejatinya, bagaimana cara kita memandang kehidupan ini, itulah yang menjadi kebahagiaan dan kesengsaraan manusia. Kalau bicara rumah yang besar, itu hanya sarana. Nggak akan bisa merubah hati kita, kondisi hati kita. Berapa banyak orang yang datang ke rumah besar, dia marah-marah, seakan-akan tinggal di dalam gang yang sempit. Hati dia sempit. Dan seorang istri, ada yang rumahnya seperti surga. Padahal rumahnya ngontrak. Rumah dia ngontrak. Nggak ada AC di rumahnya. Bahkan, ya, lantainya pun mungkin tanah, gentengnya bocor. Tapi kenapa dia jadi bahagia di sana? Kalau ada tamu datang ke rumah dia, orang, "Ya Allah, kesiannya rumahnya kamu kayak gini ya." Kesian dia. Padahal dia bahagia jemaah. Iman, hadirkan keimanan. Jemaah rahimakumullah. Mobil. Ada orang yang tiap hari jalan kaki. Nggak punya mobil. Tapi dia lebih berbahagia daripada yang punya mobil. Ingat, kasur itu tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. AC itu nggak bisa datangkan kebahagiaan. Subhanallah ya. Anda kadangkala
Istri ana minta pakai AC di rumah. Ana ngomong sama istri, nggak perlu lah. Kita belum perlu AC, ana ngomong. Insya Allah kalau hati kita dingin, rumah ini jadi dingin. Jadi sejuk jamaah. Mau pakai AC kalau hatinya panas, panas berkeringat engkau di dalam sana. Maka kalau melihat perjuangan Nabi SAW, ya kita perlu mencontoh lah. Khususnya pewaris para nabi. Mana pewaris para nabi? Mana para pendakwah? Lihatlah perjuangan Nabi SAW. Ana masih ingat kisah seorang ustadz yang ada di NTT sana. Dulu ada seorang ustadz yang bercerita dari Dewan Dakwah. Ini orang ditugaskan di sana. Akhirnya ada petugas dari pusat datang mengunjungi orang ini. Sudah sepekan dia makan daun-daunan. Kesian ini pengawas dari pusat. Lalu mengatakan kepada ustadz ini, Ustadz kalau gitu anak pindahkan ustadz ya. Anak pindahkan ustadz. Artinya cari tempat yang lebih layak, lebih nyaman buat ustadz lah. Di sini kayak gini, gimana masyarakat? Masyarakat lebih susah, sama lah hidupnya susah semuanya. Mau dipindah. Apa jawab ustadz ini? Dia mengatakan jangan dipindah anak. Kenapa ustadz? Jangan jauhkan anak dari Allah Jalla Jalla. Dia merasakan kenikmatan di sana. Dia takut jauh sama Allah SWT. Maka berusaha kita untuk mendatangkan ketenangan dan kedamaian itu di diri kita. Dimanapun engkau tinggal, di jalan manapun, di kampung mana, kalau engkau menghadirkan keimanan, engkau akan jadi orang paling kaya di dunia. Apa kata Nabi SAW berpesan kepada Abu Hurairah? Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya. Menerima dengan kondisi yang ada. Ketika engkau tidak menerima, walaupun bergelimang harta, engkau akan susah. Barakallahu fikum.